selamat datang di podcast Ngobrol Asik bareng Delegasi. Oke, jadi ini merupakan episode perdana kita nih teman-teman, dan pastinya udah ditunggu banget sama teman-teman semua. Wow, keren banget ya Teh Hanum ya. Oke, jadi ada pepatah juga yang bilang kalau misalnya tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu nih, aku sama teman aku yang di sini bakal kenalan dulu. Sebelumnya kenalin, aku Hanum dan aku nggak sendiri nih, di sini aku ditemenin sama teman aku. Halo semuanya, nama aku Aca. Nah, di sini tuh kalian bisa lihat di tengah kita tuh udah ada tete-tete yang cantik banget dan keren banget. Bener Ini tuh banget. tete-tete delegasi dari jurusan kita sendiri. Bener gak sih, Nom? Bener nih. Jurusan apa sih, Nom? Dari biologi. Bener banget. Jadi di sini tuh kita tuh bakal ngobrol-ngobrol asik bareng sama tete-tete keren di tengah kita. Boleh dong sekarang untuk kenalan, mungkin sama nama panggilannya juga. Boleh langsung. Oke, mungkin aku dulu ya. Perkenalkan semuanya, aku Agnia Safira, biasanya dipanggil Agnia. Tapi kalau di sini biasa aku dipanggil Nia sih ya. Oke, sebenarnya Teteh. apa aja sih? Oke. Aku dari angkatan 2023. Oke, kalau aku sendiri, nama aku Kaisa Amani, aku biasa dipanggil Kai, aku dari angkatan 2024. Oke, keren banget ya Teh Hanum ya. Bener banget Bener-bener nih. keren banget. Nah, kalau boleh tahu nih, kesibukan sekarang tuh lagi apa sih teteh sekalian di sini? Oke, mungkin kalau aku sekarang udah mulai masuk semester 5, aku udah mempersiapkan KKL sih ya, itu yang paling. Wow, itu sibuk banget juga gak sih Betul, teteh? agaknya udah mulai kayak harus cepet gitu ya, gerak cepat gitu. Mungkin itu sih, sama beberapa kepanitiaan juga sih. Oke, keren banget ya di tengah-tengah sibukannya. Masih gitu. sempat ya. Keren. untuk Kalau lomba. boleh sama teteh yang sebelumnya. Kalau aku sekarang aku kan lagi ikut ini PKM gitu ya. PKM program kreativitas mahasiswa, yang mana aku tuh berkecimpung di bidang kewirausahaan. Jadi aku juga sambil produksi, aku juga harus jualan gitu produknya. Keren banget. Bener banget. Bisa sekalian promosi Teh? Iya, Boleh banget. Nama produk aku tuh Pet Pulse, bisa dilihat di Instagram atau TikToknya petpulse.id. Yang kelinci-kelinci itu. Iya. Kan, lucu banget. Oke. Oke deh, tadi kan aku juga udah dengar nih kesibukan tete-tete kayak lumayan sibuk dan padat banget kan. Terus aku juga penasaran nih, gimana sih caranya tete-tete tuh tahu tentang info-info lomba itu dari mana kira-kira? Oke, dari aku dulu. Jadi kalau aku tahu info lombanya itu dari dosen sih. Kan kemarin kan aku tuh daftar lombanya tuh waktu aku lagi di semester 2. Nah, jadi tuh ada namanya tuh Bu Asri Penny gitu. Di kelas itu beliau menyampaikan tentang PKM ini dan benefit-benefit yang ditawarkan, dan aku juga tertarik gitu jadinya. Oke, kalau dari teteh nih. Kalau aku sendiri sebenarnya lombanya itu pas lagi liburan. Jadi aku kalau misalnya dibilang lagi sibuk ya sebenarnya sih waktu itu lebih banyak waktu luangnya. Makanya aku berani buat coba aja gitu buat lomba pada saat itu. Kalau dari teteh sendiri tuh waktu dapat info tuh dari mana? Dari Instagram kah atau dari sosial media mana? Kalau aku waktu itu kebetulan aku lihat iklan di TV malah. Oh, dari TV. Dari TV. Aku gak tahu ya tiba-tiba waktu itu kenapa aku tiba-tiba pengen nonton TV aja, terus tiba-tiba ada lomba itu info, makanya aku langsung cari tahu lebih lanjutnya itu di Instagram. Keren banget gak sih? Jadi sebenarnya sekarang tuh informasi tuh udah bisa dari mana aja ya? Dari TV, dari sosial media, terus juga dari dosen mungkin ya tadi juga. Oke, mungkin selanjutnya kayak kalau dari teteh-teteh sendiri tuh apa sih yang pengen banget? Jadi kayak keinginan untuk ikut lomba tuh motivasinya apa gitu? Boleh langsung. Kalau dari aku sendiri, motivasi aku itu kan kalau aku tuh buat inovasi yang baik gitu buat lingkungan. Nah, aku tuh juga pengen gitu ke lingkungan tuh memberikan dampak yang baik. Karena kan kita juga mahasiswa gitu. Kita harus punya peran gitu ya, selain ke masyarakat juga ke lingkungan gitu. Dan kita juga kan relate nih biologi gitu kan. Jadi kayak yang kita pelajari itu aku rasa ya harus punya dampak lah ke tempat lain gitu. Terus kalau motivasi lainnya itu sih biasanya tuh kan kalau lomba PKM tuh ada benefit-benefitnya gitu. Nah, biasanya tuh kalau kemarin tuh dapat nilai A, jadi kayak aku nggak usah ikut UAS, aku langsung dapat nilai A gitu. Terus juga kayak kalau misalkan PKM tuh benefit tuh banyak banget. Kayak misalkan kita bisa lolos KKL, kita bisa lolos KKN, bahkan kita nggak usah skripsi gitu. Wow, banyak banget ya ternyata. Iya, jadi kayak emang tertariknya tuh dari benefit-benefitnya juga gitu, motivasinya gitu. Tapi kerennya maksud aku kayak padahal tuh saingan PKM tuh setahu aku banyak Banyak banget kan. banget, Itu bener gimana sih cara teteh tuh nyari tahu info yang benar-benar kayaknya ini bisa menang gitu? Jujur aku sendiri juga nggak expect gitu bakal menang, karena waktu aku ketemu sama tim PKM lain gitu ya, mereka tuh persiapannya tuh bener-bener udah mateng, kayak sampai ada yang 7 bulan buat nulis proposal doang.
rata-rata tuh 7 bulan sampai 5 bulan buat nulis proposal doang. Sedangkan aku sama tim aku itu impulsif banget, kita cuma nulis proposal dalam waktu 10 hari gitu. Dan jadi kayak kita sendiri juga nggak tahu kalau ternyata kita bakal lolos gitu. Karena kan kita jalur yang fast track yang 10 hari langsung nulis proposal itu. Dan 10 hari tuh kayak kita nulis proposal, cari tim, cari inovasi. Terus kayak ya gitulah dalam 10 hari semuanya. Hitung cepat juga ya, Cepet banget sih 10 hari Iya. kalau dibanding sama yang lainnya sampai bulan-bulanan. Kalau bikin timnya itu gimana sih Teh? Emang kalau nggak cuma dari prodi biologi atau campuran? Iya, jadi kalau di tim aku tuh kan ada 4 orang, jadi 2-nya tuh dari biologi, 1 itu dari kimia, 1-nya lagi tuh dari teknologi pangan. Jadi strategi buat milih timnya tuh kan, misalkan inovasi yang aku bawakan tuh tentang apa. Nah, aku tuh kan misalkan bikin plastik dari singkong gitu. Nah, berarti aku harus cari orang yang paham gitu ya dari teknologi pangan. Terus kalau misalkan untuk ngedegradasi dari pembalutnya, pembalut tuh kan ada kayak lapisan-lapisannya, lapisan kimianya, ya aku cari orang kimia kayak gitu. Oke, kalau dari Tetania sendiri mungkin gimana motivasinya? Kalau aku sih motivasinya yang pasti pertama pengalaman ya, karena emang aku belum terlalu terjun di dunia perfilman yang kayak gitu. Dan terus yang kedua aku tertarik sama temanya sih sebenarnya. Jadi ini kan lombanya diadain sama Kementerian Energi dan Sumber Daya. Nah itu tuh mereka emang lagi gencar banget soal green energy, dimana itu tuh apa ya? Kita kan sehari-hari anak biologi gitu kan, Iya, betul. belajar kayak energi berkelanjutan yang kayak gitu-gitu. Jadi aku kayak menarik juga gitu, ini temanya kita udah tahu dan kita kuasain sehari-hari kan gitu. Jadi ya udahlah aku coba aja gitu, siapa tahu emang mereka mencari topik-topik yang memang relevan gitu sama kehidupan kita sehari-hari. Oke, kalau boleh tahu itu kan Tete dari TV gitu ya Teh ya. Itu gimana sih cara Tete ngontak orangnya gitu buat kayak ngasih tahu kalau saya mau ikut gitu? Oh jadi kalau waktu itu kebetulan kita bikin aja videonya, terus mereka kasih kayak link pengumpulan gitu. Itu sebenarnya aku kan emang nggak expect bakal gimana ya. Jadi ini sebenarnya kayak kejadian yang emang agak mengagetkan juga, karena aku itu waktu di hubungi itu aku waktu itu di luar gitu, lagi di luar. Tapi kebetulan alhamdulillahnya aku bawa laptop. Jadi pada saat itu 1 hari full langsung kayak wawancara, verifikasi itu karyanya kayak gimana. Dan itu bener-bener sama sekali gak ada persiapan gitu. Wow, tapi berarti pas lagi libur gitu ya Teh Pas lagi untungnya. libur untungnya kayak gitu sih. Jadi aku ngerasa ya udahlah, kalaupun memang nggak masuk ya udah, karena aku juga nggak ada persiapan gitu kan. Jadi ya udah, ternyata dihubungi gitu pas sorenya, kamu bersedia nggak untuk ke Jakarta kayak gitu. Oke, selanjutnya kan tadi kayak selama tadi lomba juga kan pasti ada kayak hal-hal menarik atau kayak kejadian yang buat Tata tuh kayak memorable atau berkesan banget. Kira-kira apa, boleh nggak kita dikasih tahu? Oke, kalau aku mungkin pada saat itu aku tahu info lombanya benar agak mirip sama kayak agak mepet deadline. Tapi nggak tahu kenapa kalau mepet deadline tuh kayaknya otak jadi lebih banyak ide Iya, gitu. bener-bener ya kan? bener. Jadi kayak cetus Iya gitu tuh, ya. jadi justru aku malas semangat ngerjainnya dan kayak ngalir aja gitu. Dan akhirnya ya agak susah sih ya, maksudnya ngimbanginnya itu agak panik juga, terus harus cari ide juga. Tapi alhamdulillah kesubmit dan alhamdulillah juga masuk nominasi gitu. Nggak ini juga sih sebenarnya, nggak expect, cuma ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, lanjut. Kalau aku juga sama sih, paling karena mepet banget ya, itu paling memorable gitu. Karena dalam 10 hari itu bener-bener kayak 10 hari paling hektik aku gitu ya. Kayak di kampus sampai malam banget, terus harus rapat revisi, setiap hari tuh ada revisi proposal gitu dari dosen. Dan di sambil revisi proposal harus nyari tim juga gitu, nyusun anggaran juga. Terus kayak ya itu dalam 10 hari paling hektik sih. Itu yang kayak menurut aku paling keinget lah dalam menyiapkan lomba. Berarti Tete sambil kuliah ya? Sambil kuliah juga, ngelaprak gitu sambil ya. laprak juga. Iya, Bayang sih pusingnya kayak apa. Oke, nah kalau boleh tahu nih, apa sih suka dukanya gitu selama persiapan atau mungkin lagi perjalanan pas lombanya gitu? Apa sih yang kalau boleh tahu? Oke, kalau dari aku sendiri suka duka waktu aku lagi ngejalanin PKM ini ya. Kalau yang paling aku senang itu waktu aku buka booth di Prabu. Karena itu kan booth pertama aku ya. Terus kayak kita juga disediain waktu itu dari Unpad, dan aku tuh di situ tuh banyak kenal sama tim PKM lain gitu. Jadi kayak oh ternyata mereka tuh benar-benar kayak apa ya, insightful banget, dan mereka kan rata-rata cutting gitu ya. Jadi kayak kita tuh kayak anak bawangnya gitu. Jadi kayak kalau mau nanya apa-apa tuh ternyata bisa ke mereka gitu. Terus kayak
ya banyak dapat informasi dari teman-teman yang lain juga, terus interaksi ke mabanya juga kayak seru lah gitu. Terus paling yang dukanya apa ya, lebih ke sebenarnya takut juga gitu buat kedepannya kayak gimana. Itu sih yang paling kayak kepikiran gitu ya, kedepannya tuh bakal kayak gimana, karena kan aku programnya ini belum selesai gitu ya, masih berjalan kayak gitu. Oke, Tania mungkin boleh. Kalau aku sih suka dukanya ya, sebenarnya pas momen kesananya justru ke Jakarta, karena kan aku waktu itu sendiri ya, karena memang dikasih taunya tuh infonya ngedadak banget gitu, langsung dipesenin tiket kereta, dipesenin penginapan tuh sama mereka H-1 setahu aku, seingat aku ya. Jadi emang waktu itu belum ada yang bisa nemenin aku gitu, ngedampingin, akhirnya aku berangkat sendiri. Nah dari sana tuh aku ngerasa kayak wah ternyata gini ya solo traveler gitu kan. Nah, terus Seru ya tahu backpackeran berarti. iya jadi kayak ya pokoknya di sana tuh suasananya juga seru banget gitu. Terus juga banyak ketemu teman-teman yang jauh-jauh, kayak misalnya dari Jogja, kemarin juga ada yang dari Surabaya. Pokoknya kita jadi banyak kenalan gitu sama orang kayak gitu. Seru ya berarti ya Nenum ya. Oke, aku juga dengarnya kayak lumayan apa sih, kayak speechless banget gitu, kayak sama sih aku kedengarannya. Apalagi kayak tertarik gak sih Num? iya. Next ya. Oke, nextnya. Oke. Sebelum kita tutup nih, kira-kira Tata ada nggak closing statement atau kayak motivasi nih buat teman-teman yang bakal dengerin podcast kita? Oke, mungkin apa ya buat teman-teman yang di biologi sekarang gitu, kalian bereksplorasi aja sebanyak mungkin ke bidang apapun itu, karena mungkin biologi itu luas ya, jadi jangan cuma fokus di satu aja gitu. Kalian juga bisa berkarya di bidang yang lain gitu, tapi kita juga punya plusnya juga gitu sebagai anak biologi, karena kita juga bisa ngebawa konten gitu, atau ngebawa apa ya, ada muatannya gitu yang kita bawa di karya-karya kita. Mungkin kayak gitu sih dari aku. Kalau dari aku jangan takut buat ngambil resiko gitu, karena aku juga ngambil resiko kan ya impulsif aja gitu, cuman ditawarin nilai terus aku langsung mau dan nulis proposal 10 hari sambil ngelaprak, sambil kepanitiaan dan lain-lain, dan itu lolos gitu. Dan ternyata dari lolosnya itu ternyata banyak banget benefit yang aku dapat gitu, kayak salah satunya juga aku sekarang ada di sini gitu, itu kan salah satu benefitnya juga gitu ya. Nah jadi kayak banyak privilege-nya gitu. Karena apa? Karena aku berani ambil resiko. Jadi buat teman-teman gitu ya, jangan takut ambil resiko buat kedepannya gitu. Oke, keren banget gak sih Nom? Jadi kayak obrolan kita hari ini udah bermanfaat banget Bener-bener gitu sangat ya. menginspirasi. Menginspirasi teman-teman semua untuk mungkin bisa ikut lomba gitu ya setelah mendengar podcast ini gitu ya Nom ya. Oke, boleh langsung tutup. Oke, ya, jadi makasih juga nih buat Teh Nia sama Teh Kai udah menyempatkan waktunya untuk ngobrol asik nih bareng sama kita di sini. Oke, dan buat teman-teman pendengar nih ya, jadi langkah kecil kita hari ini tuh bisa jadi lompatan yang besar banget nih buat kedepannya gitu. Jadi yang penting kita mulai dulu aja ya tete-tete ya. Jadi kita semangat dulu aja gitu untuk memulai semuanya. Oke. Bener banget. Oke deh, segitu dulu untuk episode perdana podcast kita hari ini. Bye-bye. Bye.